Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Radu Yendra dan rekan dari Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika selalu aktif untuk mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai pembelajaran matematika. Seperti biasa kita akan coba lihat soal yang akan kita bahas pada pagi hari yang cerah ini. Oke guys, kita coba lihat soal yang akan kita bahas. Soal latihan 1.4 nomor 3 halaman 51 bab 1 tentang matriks. Oke guys, SMA kelas 12 buku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita coba lihat soal yang akan dibahas. Gunakan matriks persegi dengan determinan B tidak sama dengan 0 untuk menunjukkan. Nah, ini soal yang nomor 2. B inverse diinverskan lagi dia menjadi B. B transpose diinverskan sama dengan B inverse ditransposkan. Nah, kita coba lihat. Jadi nomor 3 ini kalau dikatakan dia matriks persegi, matriksnya dia haruslah entry baris sama dengan entry kolom. Jadi kalau dalam soal ini tidak diketahui ukurannya ordo berapa, ya kita misalkan saja matriks B itu adalah matriks berordo 2 kali 2 dengan entry-entrynya B11, B12, B21, dan B22. Nah, dengan catatan bahwa determinannya ini tidak boleh 0. Tidak 0 determinannya. Nah, kalau begitu kita coba dapatkan inverse. Ingat, untuk mencari B inverse, kita tahu rumusannya bahwa 1 per determinan. Oke, 1 per determinan matriks B, 1 per determinan matriks B dikalikan dengan, nah ingat ada yang berpindah tempat, di sini dia berpindah tempat, nah ini jadi B11, kalau yang di sini dia berubah tanda, min B12 dikali dengan minus B21, nah ini berubah tanda. Nah kalau begitu hasilnya ini adalah 1 per determinannya adalah apa tadi? Determinan adalah B11 kali B22, oke, dikurang dengan B12 dikali dengan B21 kali dengan, nah ini dia, B22 minus B12 minus B21 dan B11. Nah, ini adalah inverse-nya. Kalau mau kita sederhanakan lagi, dia menjadi, kalau mau kita kalikan, kalau kita kasih space di sini sedikit, oke, kita ambil space sedikit di sini. Oke. Kita ambil space sedikit. Berarti yang dikatakan B inverse kita sekarang, ingat bagaimana kalau dikalikan dengan konstan. Kalau kita kalikan dengan konstan, dia menjadi B22 per, oke, di sini B11 kali B22 dikurang B12 dikali B21. Oh, ini tidak cukup tempatnya, kita pindahkan saja ke halaman lain nih. Nah, kita pindahkan ke halaman lain. Coba kita pindahkan, berarti matriks B inverse kita sekarang adalah
B22 dibagi dengan B11 dikali B22 dikurang dengan B12 dikali B21. Kalau di sini minus B12 dibagi dengan B11 B22 dikurang lagi dengan B12 dikali B21. Di sini minus B21 dibagi dengan B11 B22 dikurang dengan B12 B21. Di sini menjadi B11, di sini bagi dengan B11 B22 dikurang dengan B12 dikali dengan B21. Nah, ini inversnya. Ini inverse. Nah, setelah ini kita peroleh, kita coba inverskan sekali lagi. Berarti B inverse diinverskan lagi. Tentu kita cari determinannya dulu. Determinannya apa? Ini kan rumusnya berarti 1 per determinan B inverse yang tadi di atas dikali matrik. Nah, ini matriknya apa? Ada yang bertukar tempat. Bertukar tempatnya apa? Di sini menjadi posisi B11 dibagi dengan B11 kali B1 B22. Nah, ini dia. Dikurang dengan B12 kali B21. Nah, ini berubah tanda. Kalau berubah tanda tentu dia menjadi positif. Nah, itu kan. Ingat, ada yang berubah tanda, ada yang berubah tempat. Di sini pembaginya B11 B22 dikurang dengan B12 dan B21. Nah, di sini berubah tanda juga. B21 dibagi dengan B11 B22 dikurang dengan B12 dikali B21. Di sini tadi berubah tempat. Ini menjadi B22. Wah, menjadi berubah tempat dia. Karena matrik B inverse-nya ini kalau diinverskan lagi tentu dia berubah tempat lagi dong. B22, B11, B22 dikurang dengan B12 dikali dengan B21. Ah, di sini dia. Nah, tinggal kita mencari determinan B inverse. Determinan B inverse adalah apa dia? Kalikan saja. Ini yang B inverse yang di atas belum di bawah, berarti kalinya kiri atas kali kanan bawah. Oke, berarti B22 per. Oh, ini pakai per dulu dong. B11 B22 kurang B12 kali B21 dikali dengan B1 B11 dibagi dengan B11 B22 dikurang dengan B12 dikali B21 dikurang. Nah, dikurang apa ini? Kurang kali lagi. Kiri kanan atas kali kanan kiri bawah, berarti dikali, karena di sini minus
Di sini juga minus, minus kali minus itu plus. Berarti tinggal apa? B12 per B11 B122 kurang B12 kali B21 dikali dengan B21. Nah, di bawahnya dibagi dengan pembaginya sama. Apa pembaginya? B11 B22 dikurang dengan B12 dikali dengan B21. Wah, agak nampak, kita kurang nampak ya. Kita perbaiki. Kita tarik, geser sedikit ke kanan. Berarti di sini dikurang apa? Dikurang dengan B12 bagi dengan B11 dan B22 dikurang dengan B12 B21 dikali dengan B21 dibagi dengan B11 B22 dikurang dengan B12 kali lagi dengan B21. Nah, ini kan artinya menjadi B22 atau B11 dikali B22 per, nah, kita lihat pernya kan sama ya kan, B11 B22 per B11 kuadrat. Wah, ini per B11 kuadrat lagi nih. Oke, per ini B11 B22 dikalikan B11 B22 dikali dengan oke lah, kali berarti di sini B11 B22 dikurang dengan B12 B21 kuadrat. Nah, ini kan kali kuadrat. Oke. Dikurang. Wah, dikurang lagi dengan B12 dikali dengan B21 dibagi dengan B11 di B22 dikurang dengan B12 B21 kuadrat. Nah, karena penyebutnya sama, maka hasil kurang kita, hasil kurang kita kan jadi enak jadinya, jadi mantap jadinya, maka sama dengan B11 dikali B22 dikurang dengan B12 dikali dengan B21 per, ini tadi penyebutnya sama, yaitu B11 B22 dikurang dengan B12 B21 kuadrat. Nah, ini kan kalau disederhanakan udah geleng-geleng kepala kita nih kan. Karena yang di atas dengan di bawah sama kan gitu. Hanya ada kuadrat, maka kuadratnya tinggal 1 per. Kan ini aja tinggal hasil baginya 1 per B11 kali B22 dikurang dengan B12 kali B21. Udah, inilah determinan yang B inverse. Maka oleh sebab itu, kalau kita inverskan lagi, B inverse diinverskan. Nah, ini maka rumusnya, tadi rumusnya seperdeterminan, berarti 1 per determinan. Determinannya tadi ini determinannya, berarti 1 per determinan, 1 per 1 dibagi dengan
B11 B22 dikurang dengan B12 kali B21 dikali matriks. Nah, matriks apa tadi? B11 dibagi dengan B11 kali B22 dikurang dengan B12 dikali B21. Di sini tadi B22 dibagi dengan B11 B22 dikurang B12 dikali B21. Di sini B, oh salah, ini B12, sorry. Maaf, salah. Ini adalah B12. Hampir lagi kita salah. Di sini B12, di sini B21 dibagi dengan B11 B22 dikurang dengan B12 B21. Di sini B22 B22 dibagi dengan B11 B22 dikurang B12 B21. Oke guys. Nah, ini satu persatu tentu tinggal apa di sini? Tinggal B11 B22 dikurang dengan B12 dikali dengan B21 dikali, nah udah nampak hasilnya kan? Dikali dengan B11 dibagi dengan B11 B22 dikurang dengan B12 dikali B21. Di sini B12 dibagi dengan B11 B22 dikali dikurang dengan B12 B21. Di sini adalah B21 dibagi dengan B11 B22 dikurang dengan B12 dikali B21. Di sini dikali dengan B. Di sini B22 entry-nya B22 dibagi dengan B11 B22 dikurang B12 B21. Nah, kita lihat, ingat, matriks dikalikan konstan. Berarti kan dikali seluruh elemennya, berarti ini dikalikan dengan entry ini habis, ininya habis. Nah, entry berikutnya juga, ini juga habis dengan entry, ini juga habis, ini juga habis. Ingat, kalau ini dikatakan konstan, maka pembaginya akan sama semuanya. Maka kalau begitu, apa yang kita peroleh? Yang kita peroleh adalah B inverse diinverskan kembali. Nah, B inverse kita inverskan kembali adalah sama dengan apa, tinggal matriknya tadi. Matriknya tinggal B11 B12 tinggal lagi B21 tinggal lagi B22. Yang mana entry matriks ini adalah matriks B. Karena tadi di awal kita katakan matriks B itu entry-nya adalah, nih di awal tadi kita katakan nih. Di awal tadi kita katakan B itu adalah ini, lalu kita lakukan proses sepanjang ampun, nah, akan menghasilkan suatu kembali ke bentuk semula. B inverse sama dengan B. Luar biasa apa yang kita lakukan ini. Oke, ya luar biasa kita lakukan. Jadi yang nomor B itu tinggal ikut saja.
B inverse tadi kan sudah dapat. Jadi B transpose. Jadi kita sudah ketemukan suatu proses yang sangat baik dalam menjawab apa yang kita lakukan. Oke, berarti sangat luar biasa sekali kita jawab. Nah, sekarang kita coba lihat untuk jawaban B. Jawaban A sudah. Jawaban B lagi yang kita lakukan. Oke, kita stop share dulu. Jadi nomor A ini luar biasa sekali pembuktiannya. Kita harus ingat pembuktian konstan dikalikan dengan entry matriks, di mana setiap konstan dikalikan ke seluruh entry matriks yang diberikan. Oke, kita coba lihat soal berikutnya, yaitu soal yang nomor B, B transpose inverse. Oke, kita panggil papan tulis kita, share whiteboard. Nah, kita pakai whiteboard. Kita akan buktikan bahwa yang soal B ini adalah B inverse transpose, itu katanya harus sama dengan B transpose inverse. Nah, ingat, transpose definisinya adalah baris menjadi kolom. Jadi kalau kita memiliki matriks B, jika matriks B kita tadi entry-nya B11, B12, dan B21, di sini B22, maka yang dikatakan B transpose itu adalah tukar baris menjadi kolom. Kalau gitu entry-nya B11, B12, di sini B21, di sini B22. Nah, ini entry-nya. Sangat luar biasa sekali, nggak ada yang aneh gitu. Jadi kalau kita mau lihat B transpose, kalau mau kita inverskan, coba kita inverskan, berarti B transpose inverse. Nah, kita mencari terus inverse. Hasilnya berapa? Berarti 1/determinan matriks B transpose, entry-nya ada yang bertukar tempat. Yang pertama di sini bertukar tempat B22. Oke. Di sini B11. Nah, ini dia bertukar tempat, ingat. Lalu di sini bertukar tanda, min. B21 di sini adalah min B12. Ingat, yang satu bertukar tempat, yang satu bertukar tanda. Kita kasih baris. Maka di sini menjadi seperdeterminan, berarti 1/1 B11 dikali B22. Ingat, determinan kiri atas kanan bawah dikurang dengan B21 dan B12, lalu dikalikan dengan apa ini? Kali dengan B22 minus B21, di sini minus B12, di sini B22. Nah, ini dia. Nah, nih. Ini B transpose inverse. Lalu kita akan coba cari B inverse transpose. Jadi yang dikatakan B inverse transpose, kita cari dulu B inverse-nya. Kita cari dulu. Berarti di sini apa artinya? Cari B inverse dulu. Cari B inverse. Baru transposkan. Ya, kita coba cari. B inverse sama dengan, nah, seperdeterminan matriks seperdeterminan matriks B, ingat, seperdeterminan
matriks B dikalikan dengan matriks B itu bertukar tempat menjadi B22 B22 di sini B11 di sini menjadi minus. Nah, ini ingat bertukar tanda. Di sini minus B21. Nah, determinannya apa? Berarti determinannya 1 per B11 B12 dikurang dengan B21 kali B12 dikalikan dengan B22 kurang minus B12, ini minus B21, ini B11. Nah, ingat, ini tinggal kita transposkan saja. Sebelum transpos, kita kalikan dulu konstannya ke dalam. Kalikan dulu konstannya ke dalam. Nanti baru kita transpos. Maka di sini menjadi matrik kita. Kita ambil penghapus dulu. Oke. Kita tinggikan ke atas sedikit. Berarti matrik kita sekarang B22 dibagi dengan B11 kali B22 dikurang dengan B12 dikali B21. Di sini tentu menjadi minus B12 dibagi dengan B11 dikali B22 dikurang dengan B12 dikali B21. Lalu di sini menjadi minus B21 dibagi dengan B11 kali B22 dikurang B12 dikali B21. Di sini menjadi B11. Nah, ini B11 adalah B11 kali B22 dikurang dengan B12 kali B21. Nah, ini hasilnya. Lalu inverse ini kita transposkan. Nah, kalau transposkan apa artinya? Baris menjadi kolom, itu aja kan. Jadi kalau kita transposkan, kita balikkan sama dengan ini dia, kita transposkan. Lihat tadi, B kita transposkan, B22 tetap, B22 dibagi dengan B11 B22 dikurang dengan B12 B21. Ini baris jadi kolom, terus kolomnya minus B12. Oke, minus di sini minus B12 dibagi dengan, pembaginya selalu sama karena determinannya kan sama. Oke, B11 B22 dikurang lagi dengan B12 dan B21. Di sini menjadi, kita lihat, ini kolom, berarti yang di atas itu menjadi min B21. Di sini min B21, di sini B11, B22. Ingat pembaginya selalu sama karena dia determinannya tentu sama ya. B21. Di sini menjadi B11 dibagi dengan B11 B22
dikurang B12 dikali dengan B21. Nah, kita keluarkan determinannya berarti 1 per, ya, kita keluarkan 1 per B11 B22 dikurang B12 dikali B21. Di sini matriksnya adalah B22 minus B12, di sini minus B21, di sini B11. Nah, coba lihat hasil ini. Hasil ini sama persis dengan hasil sebelumnya. Nih, kan sama hasilnya itu, nggak ada bedanya. Ah, nih. Sama hasilnya kan? Jadi kalau begitu, apa artinya? Artinya yang kita cari B. Artinya karena hasilnya sama, tentu yang kita cari B transpos dikali dengan invers, diinverskan, sama artinya B invers kita transposkan. Karena dia menghasilkan yang sama. Mana hasilnya? Yang pertama ini hasilnya. Lalu yang kedua yang kita peroleh tadi ini hasilnya sama. Yang mula-mula yang kita akan B transverse inverse. Ini tadi B transverse. Ini yang kita cari tadi adalah B transpose diinverskan terlebih dahulu. Lalu yang berikutnya yang kita cari, yang ini adalah yang kita cari B inverse, kita transposkan. Berarti karena nilainya sama, berarti kita telah membuktikan bahwa B transpose inverse sama dengan B inverse transpose. Suatu kajian yang sangat melelahkan tapi sangat mengasihkan untuk menyelesaikan nomor 3 ini. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Saya Rado Yendra bersama Rumah Singgah Rumah Sakit Matematika undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.